Karena berkembangnya dunia pendidikan tinggi dan industri farmasi, integritas akademik menjadi hal yang sangat krusial. Plagiarisme, manipulasi data penelitian, dan penyalahgunaan sumber daya akademik adalah tantangan yang nyata. Sebagai kita mahasiswa farmasi yang sangat erat kaitannya nanti di dunia kerja dengan keselamatan dan kesehatan publik, standar etika menjadi yang tinggi menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengevaluasi peraturan perundang-undangan bisa memainkan peran dalam membentuk integritas akademik dan standar etika kita sebagai mahasiswa farmasi. Nah, peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam membentuk dan menggunakan standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi karena memberikan kerangka hukum yang jelas, sanksi yang tegas, dan pedoman etik yang konkret. Kesempatan ini kami dari tim kontra menolak asumsi bahwa peraturan perundang-undangan adalah fondasi utama dalam membentuk standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi. Mengapa? Karena dalam kenyataannya, hukum seringkali tidak menyentuh akar dalam dan integritas itu sendiri, yaitu kesadaran moral pribadi. Aturan bisa ditulis, tapi etika hanya bisa ditanamkan, dan itu memerlukan proses pendidikan, keteladanan, dan pembudayaan nilai, bukan sekedar pasal-pasal hukum. Maka dari itu, izinkan saya, Fatia, sebagai kuncian satu dari tim kontra, menyampaikan 3 garis besar argumen tim kami. Pertama, hukum tidak menjangkau moralitas internal. Integritas akademik adalah soal sikap batin, kesadaran, dan nilai pribadi yang tidak bisa dipaksakan oleh hukum. Aturan hanya bisa memberi batas, bukan membentuk karakter. Kedua, fakta lapangan membuktikan gagalnya regulasi. Dalam etika dunia farmasi, kita melihat sendiri bagaimana pelanggaran etika hukum tetap terjadi meskipun sudah ada regulasi. Contohnya adalah inkonsistensi izin praktik farmasian dalam PP nomor 28 tahun 2024 yang membuktikan bahwa aturan tidak selalu bisa diandalkan untuk menciptakan standar etis. Ketiga, regulasi rentan menjadi formalitas belaka. Dalam sistem pendidikan, peraturan etika akademik seringkali hanya menjadi dokumen administratif, bukan pedoman yang diinternalisasi oleh mahasiswa. Maka jangan heran jika integritas hanya tampak di atas kertas, bukan dalam perilaku nyata. Dengan demikian, kami tegaskan bahwa membentuk etika dan integritas akademik tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus melalui proses pembinaan nilai yang jauh lebih mendalam. Kami tegaskan kembali bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran fundamental dalam membentuk standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi dengan menetapkan kerangka hukum dan moral yang harus dipatuhi oleh tenaga farmasi. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur kewenangan dan tanggung jawab apoteker dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sedia farmasi yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kode Etik Apoteker Indonesia atau KAI yang dikeluarkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku apoteker dalam praktik kefarmasian. Kode etik ini mengatur batasan tegas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak, seperti larangan memberikan obat keras tanpa resep dokter, kewajiban menolak gratifikasi dari industri farmasi, dan menjaga kerahasiaan data pasien. Kami dari kelompok Projo menyatakan dengan adanya kode etik ini yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, tenaga farmasi memiliki rambu-rambu jelas untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum maupun norma sosial, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum jika menghadapi tuntutan terkait praktik profesinya. Peraturan perundang-undangan juga mengakomodasi aspek yuridis dan etis yang saling melengkapi, sehingga standar etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki kekuatan hukum. Hal ini menjadikan peraturan tersebut sebagai fondasi yang kokoh dalam menjaga integritas akademik dan profesionalisme tenaga farmasi, sekaligus memastikan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan beretika bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dan akan memberikan sanksi yang tegas. Mengapa masih banyak praktik perundang-undangan di lingkungan farmasi yang dilakukan? Yang kedua, mengutip dari pembicara kedua dengan PP nomor 24 tahun 2009 dengan mengatakan bahwa apoteker akan mengatur distribusi dan lain sebagainya. Dengan menghubungkan fenomena 1 dengan fenomena 2, ada pertanyaan sederhana yang belum dijawab dan dijelaskan sebagai gambaran dasar dari Impro. Jika peraturan perundang-undangan akan menjadikan landasan dan fondasi tegas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, mengapa masih banyak disintegritas akademik di lingkungan akademik maupun pada praktiknya? Peraturan perundang-undangan tetap sangat penting sebagai fondasi, namun masalah disintegritas yang terjadi bukan
dilakukan karena kekurangan peraturan, melainkan kurangnya implementasi, pengawasan yang tegas dan edukasi nilai. Solusinya bukan menghapus atau meremehkan peraturan tersebut, tapi memperkuat pelaksanaan dan membangun budaya etika yang hidup di lingkungan akademik. Apa jaminan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, lebih kuat, dan bahkan fungsi pengawasan yang ditambah tidak akan menjamin tidak terjadinya disintegritas? Ingin menolak pernyataan integritas hanya di atas kertas. Hal ini tidak benar jika integritas akademik hanya sebatas formalitas atau hanya di atas kertas. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kode Etik Apoteker Indonesia secara nyata mengatur dan menegakkan standar etika serta integritas dalam praktik farmasi, bukan hanya di atas kertas. Ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelanggar yang menunjukkan integritas bukan hanya di atas kertas. Sekali lagi saya tekankan bahwa bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dijalankan secara nyata. Terima kasih. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tentang kita membahas tentang penguatan etika dan integritas akademik. Coba beri kasih contoh nggak kan? Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 itu kan menghapus kewajiban tenaga farmasi bergabung dengan organisasi profesi, ya kan? Apakah menurut tim pro melemahnya peran organisasi profesi melalui undang-undang adalah bentuk penguatan etika dan integritas akademik? Peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan itu bersifat normatif dan legalistik, yang dimana etika itu dibahas hanya sebagai nilai-nilai internal yang tidak disebutkan secara langsung di dalam undang-undang tersebut. Dan banyak hal yang terjadi di luar sana. Misalnya kalau dasar-dasar dari undang-undang yang telah ditetapkan banyak tidak diimplementasikan secara langsung oleh apoteker ataupun tenaga medis sendiri. Di mana ini banyak terjadi pada kasus penjualan obat psikotropika tanpa izin, yang dimana apoteker sendiri tidak mengetahui bagaimana transaksi penjualan obat-obat psikotropika seperti diazepam dan vanisambe yang tidak dipesan olehnya. Tapi itu ada dan itu disebarkan di apoteker sendiri. Dalam membentuk standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi, regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan institusi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kepatuhan kepada hukum. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa praktik kefarmasian harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika profesi, serta mengutamakan keselamatan pada pasien. Hal ini mendorong program studi farmasi untuk menyisipkan materi etik dan hukum farmasi ke dalam mata kuliahnya. Menurut laporan Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia pada tahun 2021, lebih dari 85 institusi farmasi di Indonesia telah mengintegrasikan kode etik dan pemahaman regulasi dalam kurikulum yang sebagai hasil dari kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, kode etik apoteker Indonesia pada tahun 2022 yang juga merupakan produk hukum organisasi profesi wajib dipahami dan ditaati oleh mahasiswa sebelum diangkat sebagai apoteker. Artinya, peraturan bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga pedoman normatif yang membentuk karakter dan profesionalisme calon apoteker secara sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan undang-undangan tidak hanya bersifat mengikat secara hukum, tetapi juga menjadi fondasi moral dan struktural dalam pembentukan etika akademik di bidang farmasi. Regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 dan Kode Etik Apoteker Indonesia mendorong institusi pendidikan untuk membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab hukum. Yang artinya, tanpa kehadiran regulasi yang kuat, pembinaan karakter dan integritas mahasiswa farmasi tidak akan terarah dan terlepas secara nasional. Mengapa harus ada peraturan perundang-undangan jika moral masing-masing dapat diserahkan kepada kesadaran diri masing-masing? Perundang-undangan bukanlah faktor utama dalam membentuk standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi, dan bahwa ketergantungan berlebihan pada regulasi justru dapat menimbulkan ketimpangan nilai etik yang seharusnya tumbuh secara organik dari kesadaran moral individu dan budaya akademik. Faktanya, dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 40% pelanggaran etik dalam penelitian farmasi tetap terjadi, meskipun institusi yang bersangkutan telah memiliki peraturan perundang-undangan dan SOP yang ketat. Pelanggaran ini mencakup manipulasi data, penggunaan bahan uji tidak sesuai protokol, serta ketidaksesuaian dalam pelaporan hasil riset. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara keberadaan regulasi formal dan pelaksanaan etika akademik secara nyata. Dengan kata lain, meskipun perangkat hukum telah tersedia, regulasi tidak secara otomatis menjamin terbentuknya integritas dalam diri setiap individu. Hal ini sejalan dalam jurnal Ethics and Professionalism in Pharmacy Practice yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan tertulis saja tidak cukup untuk menjamin perilaku etis dalam profesi. Etika profesi menuntut internalisasi nilai-nilai moral dan tanggung jawab profesional yang mendalam dalam setiap tindakan, sehingga integritas tidak hanya muncul dari regulasi, tetapi juga dari kesadaran dan komitmen individu.
Data dari Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI menunjukkan bahwa jumlah apoteker di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laporan akhir IAI pada tahun 2023 mencatat bahwa apoteker aktif secara nasional telah melebihi dari 100.000 orang yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, apotek komunitas hingga industri farmasi. Peningkatan ini seharusnya menjadi indikator positif dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Kasus pelanggaran etika profesi masih terus bermunculan. Beberapa di antara lain meliputi pemberian obat keras tanpa resep dokter, manipulasi informasi obat, hingga penyalahgunaan data pasien untuk kepentingan komersial. Yang tegas bertentangan dengan kode etik apoteker Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta ini menunjukkan adanya diskoneksi antara kuantitas tenaga farmasi dan kualitas integritas profesinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi formal yang mengatur praktik kefarmasian termasuk UU Nomor 17 Tahun 2023 menekankan kesehatan belum mampu secara efektif mengubah perilaku di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan tidak cukup untuk memastikan kepatuhan etik jika tidak dibarengi dengan penguatan karakter dan nilai profesional dalam diri apoteker. Dalam banyak kasus, pelanggaran terjadi bukan karena kekosongan hukum, tetapi karena lemahnya pengawasan internal, budaya organisasi yang permisif, dan kurangnya pembinaan kelanjutan terhadap nilai etika profesi. Artinya, faktor seperti budaya organisasi yang menekankan integritas, pembinaan moral selama pendidikan profesi serta perjalanan dari pemimpin institusi farmasi justru memiliki dampak yang lebih signifikan dalam pembentukan perilaku etis tenaga kesehatan dibandingkan hanya mengandalkan ancaman sanksi hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regulasi hanya dapat efektif apabila didukung oleh pembudayaan etika yang kuat dan konsisten dalam lingkungan kerja dan pendidikan. Aturan tertulis mendorong pembentukan budaya etika yang kuat. Aturan tertulis bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga menjadi alat edukasi dan pembentukan budaya profesional yang beretika. Dengan adanya aturan yang jelas, institusi dan individu terdorong untuk menginternalisasi nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari. Aturan tertulis memberikan sinyal kuat bahwa etika adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Namun, jika ada kasus pelanggaran etika, penyebabnya biasanya bukan karena aturan tertulis tidak cukup, melainkan kekurangan pengawasan, pendidikan etika yang kurang intensif, atau lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah memperkuat implementasi aturan, bukan menolak pentingnya aturan tertulis. Terima kasih. Pelanggaran terus terjadi bahkan setelah peraturan dibuat sejelas mungkin. Apakah ini berarti peraturan tidak cukup baik? Tentu tidak. Ini menunjukkan bahwa akar permasalahan bukan pada tidak adanya hukum, tetapi pada lemahnya internalisasi nilai-nilai moral dalam praktisi farmasi. Dan kita sebagai seorang farmasis atau tenaga kesehatan tentunya memiliki fondasi hukum yang mengatur praktik farmasian. Contohnya ada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pasal 5 ayat 2 yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi bertujuan mengembangkan insan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ini menjadi dasar bahwa etika dan integritas bukan sekedar nilai moral, melainkan bagian integral dari capaian pendidikan. Dalam bidang farmasi, ini diterjemahkan ke dalam mata kuliah wajib seperti yang saya katakan tadi, yaitu Undang-Undang Etika Farmasi dan Hukum Kesehatan yang diwajibkan oleh KPTFI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 itu sebagai rujukan etika profesi dalam pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa setiap tenaga farmasi wajib menjunjung tinggi etika profesi dan mengutamakan keselamatan pasien. Hal ini mendorong institusi pendidikan untuk mempersiapkan lulusan yang bukan hanya kompeten, tapi juga etis dan patuh hukum. Mahasiswa farmasi tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga siap secara moral dan hukum untuk menghadapi tantangan di dunia praktik. Sebagai contoh, Kode Etika Apoteker Indonesia merupakan bagian wajib dari proses pendidikan dan disumpahkan saat pelantikan apoteker. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tidak hanya menjadi alat hukum, tapi juga instrumen pembentukan karakter profesional. Aturan bukan hanya memberi sanksi, tetapi juga memberi arah dan pemahaman etis. Contohnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur sanksi akademik seperti pencabutan ijazah untuk pelanggaran berat seperti plagiarisme dan pemalsuan data. Ini membentuk lingkungan akademik yang mendorong kejujuran dan akuntabilitas. Jadi, tanpa regulasi yang kuat, pendidikan farmasi akan berjalan tanpa arah moral yang jelas. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan berperan bukan hanya sebagai alat kontrol, tapi juga sebagai fondasi etika dan pembentukan integritas akademik mahasiswa farmasi secara nasional. Peraturan perundang-undangan bukanlah fondasi utama dalam membentuk etika dan integritas akademik di bidang farmasi. Kami menyadari bahwa meskipun regulasi penting, ada faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam membentuk integritas akademik. Yang pertama, peraturan perundang-undangan seringkali bersifat reaktif, bukan preventif. Meskipun Indonesia memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang pencegahan plagiarisme, pelanggaran etika akademik tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan tidak otomatis mencegah pelanggaran etika. Kedua, ada efektivitas peraturan sangat bergantung pada implementasinya. Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran etika akademik yang ditangani secara internal tanpa transparansi, sehingga sanksi yang diberikan tidak selalu mencerminkan keadilan atau memberikan efek jera. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem dan melemahkan upaya penegakan etika.
3. Pembentukan etika dan integritas akademik lebih efektif melalui pendidikan karakter dan budaya akademik yang kuat. Ada peraturan perundang-undangan membentuk standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi. Mengapa kita pro atas hal itu? Karena itu bisa melandaskan hukum dan moral yang kuat. Dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Kode Etik Apoteker Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga standar etika dan integritas akademik di bidang farmasi. Tanpa aturan ini, praktik farmasi bisa menjadi tidak terkontrol dan berpotensi merugikan masyarakat. Integritas akademik yang kuat menjadi fondasi utama tidak hanya membentuk karakter profesional yang jujur dan bertanggung jawab, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam praktik farmasi. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang menuntut tenaga kesehatan untuk mematuhi standar pelayanan dan etika profesi demi menjaga mutu layanan kesehatan. Oleh karena itu, integritas akademik yang kokoh dan regulasi yang jelas berjalan beriringan dalam menciptakan praktik kefarmasian yang profesional, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi terciptanya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat yang luas. Terima kasih. Kali pentingnya regulasi, namun kami menolak bahwa ia merupakan penentu utama dalam membangun moralitas dan integritas akademik. Izinkan saya membuktikannya dengan data dan fakta nyata yang tidak dapat diabaikan. Yang pertama, moratorium prodi farmasi. Regulasi gagal mencegah ledakan kuantitas tanpa kualitas yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara ketiga. Pada tahun 2019, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan moratorium pembukaan program studi farmasi jenjang sarjana karena banyaknya permintaan pembukaan prodi farmasi yang tidak disertai dengan pemenuhan standar mutu pendidikan yang memadai. Jika regulasi benar-benar menjadi fondasi utama integritas, mengapa pemerintah harus menghentikan pembukaan prodi karena kualitas akademi buruk masih lolos? Ini bukti nyata bahwa regulasi berjalan lambat dan tidak menanamkan nilai etika dalam praktiknya. Yang kedua, ketimpangan S1 farmasi dan program profesi. Sistem tidak berintegritas. Hingga Oktober 2024, Indonesia memiliki 106.000 apoteker tetapi distribusi yang tidak merata, menghambat layanan kesehatan di banyak wilayah. Jadi setiap tahun ini sekitar 12.000 apoteker baru lulus dari 70 perguruan tinggi farmasi Indonesia. Artinya ribuan lulus sarjana farmasi itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang profesi. Padahal mereka sudah dididik secara akademik. Apakah ini sistem pendidikan yang berintegritas? Jika tidak memberikan kejelasan jalur profesi kepada lulusannya, undang-undang sudah ada, tetapi tanpa integritas dalam pelaksanaan akademik, dia tak bermakna. Yang ketiga, penjualan obat keras tanpa resep. Buktinya gagalnya regulasi menanamkan etika. Praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter masih terjadi di banyak apotek. Meskipun telah ada regulasi yang melarang praktik tersebut, ini bukan pelanggaran hukum semata, tapi pelanggaran etika. Bila lulusan akademi yang telah belajar hukum tetap melanggar, maka jelas kesadaran etika tidak lahir dari pasal-pasal hukum, tapi dari nilai yang ditanamkan secara profesional dan kolektif. Peraturan perundang-undangan tidak hanya menjadi perangkat hukum yang mengikat, tetapi juga mengarahkan pada pembentukan karakter, profesionalisme tenaga farmasi sejak masa pendidikan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009, dan Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit mewajibkan praktik kefarmasian yang berbasis etika farmasi, keselamatan pasien, dan tanggung jawab hukum. Lebih daripada itu, regulasi menjadi standar nasional yang seragam. Tanpa adanya regulasi, pembinaan etika di tiap institusi akan berjalan sendiri-sendiri, tidak konsisten, dan beresiko menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi dilema etika di lapangan. Lalu, bahkan dalam konteks akademik, aturan seperti kewajiban mempelajari etika profesi dan hukum kesehatan di kampus-kampus farmasi adalah implementasi langsung dari regulasi pemerintah dan organisasi profesi. Artinya, peraturan bukan hanya alat represif, tapi juga edukatif dan preventif. Kami juga ingin menanggapi argumen terhadap tim kontra. Yang pertama, jika berpendapat bahwa integritas cukup tanpa regulasi, maka kami menegaskan integritas tanpa aturan adalah idealisme tanpa arah. Tanpa batasan hukum yang jelas, sulit untuk menentukan mana perilaku yang benar secara profesional. Bahkan orang yang bermaksud baik bisa melakukan pelanggaran karena tidak tahu aturan. Lalu yang kedua, jika tim kontra menyatakan bahwa regulasi tidak menjamin kepatuhan, kami akan menjawab, betul, tapi justru disitulah pentingnya kombinasi antara regulasi dan pembinaan integritas. Kami tidak menyatakan regulasi saja cukup. Kami menyatakan bahwa regulasi memberikan kerangka integritas yang menghidupkannya. Tanpa peraturan tidak ada standar yang dapat diinternalisasi oleh integritas itu sendiri. Lalu, jika tim kontra menganggap peraturan terlalu kaku dan tidak fleksibel, justru regulasi yang ada saat ini mengakomodasi aspek etik, profesional, dan kontekstual. Contohnya, Kode Etik Apoteker Indonesia yang terus diperbarui, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, terhadap ruang adaptasi melalui pembentukan komite etik, audit internal, dan edukasi berkelanjutan. Maka,
Sebagai penutup, kami dari Nipro menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan bukan hanya alat pengendali, tapi alat membentuk karakter profesional dan pelindung masyarakat. Tanpa regulasi, pendidikan dan praktik farmasi kehilangan arah dan standar. Integritas butuh aturan untuk bisa dijalankan secara konkret. Maka, menolak pentingnya regulasi adalah mengabaikan akar profesionalisme farmasi itu sendiri. Kami menolak anggapan bahwa hukum adalah fondasi utama. Kode etik memang tertulis dalam regulasi, tapi isinya tetap harus ditanamkan melalui internalisasi nilai, bukan sekedar dibacakan dan disahkan. Perdebatan ini bukan untuk mempertahankan ambisi, tapi untuk melahirkan sebuah solusi yang dapat diaplikasikan secara nyata dalam praktik kefarmasian di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, rekan kami dari tim Pro justru terus berapi-api menyelaraskan kekeliruan mereka. Namun, izinkan saya menutup debat ini dengan satu pertanyaan mendasar. Apakah hukum, peraturan perundang-undangan bisa menciptakan moralitas dan apa jaminannya? Atau hanya menakut-nakuti orang agar tampak bermoral? Penipuan dan kemunafikan dan integritas akademik justru terjadi dalam ranah rekan kami yang tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya, karena mereka tidak mampu menyelaraskan dan melihat realitas serta fenomena yang terjadi pada argumen yang mereka paparkan. Secara realitas kita lihat kasus plagiarisme dan dugaan penjiplakan karya tulis di lingkungan akademik makin marak terjadi. Bayangkan, satu fenomena ini bisa menjadi masalah yang amat krusial dalam bidang kefarmasian praktis, berupa runtutan penyalahan kode etik profesi, norma-norma kesusilaan, dan lain sebagainya yang justru hadir di tengah kehidupan kita saat ini karena hukum yang tidak mampu menjadi solusi segera di tengah dinamika yang ada. Kami dari tim kontra telah membuktikan bahwa, yang pertama, hukum tidak bisa menjangkau hati nurani. Artinya, integritas bukan dibentuk dari ketakutan dan kepatuhan akan hukum, tapi dari nilai dan sikap internal. Dan yang kedua, fakta di lapangan yang ditunjukkan oleh kelompok kontra dan argumen dari tim pro justru menunjukkan bahwa regulasi telah gagal mencegah manipulasi riset, plagiarisme, dan ketidakjujuran ilmiah meskipun hukum sudah lama ada. Apakah kita akan terus percaya pada alat dan komponen bangsa yang gagal menjalankan fungsinya? Ketiga, regulasi mudah berubah menjadi formalitas administratif. Lembaga akademik seringkali hanya memenuhi dokumen, tapi tidak menjalankan nilai. Selain itu, kami dari tim kontra justru ingin mengkonstruksikan sebuah solusi. Yang pertama, penguatan pendidikan etika dan karakter dalam kurikulum pendidikan farmasi. Yang kedua, menggagas ide-ide substansi kurikulum yang berdampak pada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan sosial dan lain sebagainya. Sehingga apa yang didapatkan dari lingkungan akademik bukan hanya pemenuhan terhadap alat formalitas untuk memenuhi standar, aturan, atau hukum tertentu di tingkat universitas, tapi mampu menjadi sebuah aksi nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga ingin menekankan bahwa tim kontra belum menunjukkan bukti bahwa hukum mampu menanamkan nilai hukum sebagai akar dari etika akademik. Karena jawaban sebenarnya akar sejatinya ada di dalam manusia, bukan di dalam pasal yang steril dan tidak bernyawa. Kekaisaran hukum ditentukan oleh sikap, bukan oleh wilayah, kekuasaan, dan proses.